Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisha Putri, NIM saya 04464763 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPPCC UT Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial yang ketiga dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di mana pada tugas ini gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada dataset yang harus di-download. Terus, buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan sini yang memungkinkan pengguna memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan, dua jenis plot yang ingin dilihat yaitu scatter plot interaktif, line plot interaktif, bar plot interaktif, dan tabel data. Jadi di sini terdapat empat plot yang dapat dilihat gitu. Kemudian laporan hasil kerja yang telah dibuat itu dalam format PDF, wajib ada coding R yang dibuat. Nah, download dulu nih yang ada datasetnya. Nah, di sini uh, ada dataset yaitu weather. Saya sudah mendownloadnya. Nah, ini telah saya simpan juga di C, terus Acer, terus dokumen tugas. Nah, di sini penempatannya harus kita ingat. Untuk mempersingkat waktu pekerjaan, saya akan mulai. Mulai saja pekerjaan. Buka R Studionya dulu. Kemudian file, new project, new directory, new project. Terus di sini namanya GitHub. Di sini untuk penempatannya, makanya saya sini tugas tiga. Oke, create project. Oke, kita bersihkan dulu. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Tadi saya sudah mencoba-coba juga. Terus kita langkah pertamanya. Nah, ini dia. Tugas 3. Nah, pertama itu install package-nya dulu. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke, udah selesai. Kemudian langkah kedua adalah instalasi dan pemanggilan library.
bagian ini tuh berfungsi untuk menginstal library yang dibutuhkan seperti Shiny untuk membuat aplikasi web, terus G, G, Ggplot 2 untuk eh, visualisasi data, terus Plotly untuk membuat grafik interaktif, terus DT untuk menampilkan tabel data interaktif gitu. Oke, kita tunggu. Termasuk. Oke, udah selesai. Nah, di sini udah ada DT-nya, terus Gplot-nya, uh, Plotly-nya, terus Shiny-nya juga ada. Oke, lanjut ke yang yang ketiga itu membaca dataset. Nah, ini yang telah saya download tadi, terus saya tempatkan di sini nah yang ini sini tadi ya. Nah, di sini. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca file CSV yang berisi data cuaca, kemudian menyimpannya ke dalam variabel data. Data source ini yang akan digunakan oleh pengguna dalam aplikasi ya, gitu. Oke, enter. Nah, ini datanya. Kemudian lanjut lagi. Oke, di sini lanjut untuk ke bagian UI atau user interface. Oke. Nah, oke. Nah, bagian ini mengatur antarmuka aplikasi menggunakan Fluid Fluid Page Spec untuk tampilan responsif. Terus ada title panel untuk menampilkan judul, dan ada sidebar layout. Sini sidebar layout untuk membagi tampilan menjadi sidebar dan main panel. Terus di select input X-bar untuk memilih kolom sumbu X. Nah, ini terus select Y-var ini untuk memilih untuk sumbu Y, dan select input untuk memilih jenis visualisasi apakah grafik atau tabel gitu. Sementara itu di main panel digunakan conditional panel. Ini conditional panel ya, untuk menampilkan tabel jika opsi tabel data dipilih gitu. Nah, ini jika tabel data dipilih dan menampilkan grafik interaktif untuk jenis visualisasi lainnya gitu. Baik, di sini saya enter lagi. Nah, ini UI-nya ada 4 ya tadi ya. Oke, lanjut ke bagian server atau logika aplikasi ya. Nah, ini logika aplikasinya. Oke, sampai sini dulu. Nah,
Sirkel fungsional. Bagian ini menangani output yang ditampilkan kepada pengguna gitu. Fungsi render plotly ini digunakan untuk membuat grafik berdasarkan input pengguna, seperti pilihan variabel X, Y, dan jenis plot gitu. Terus di dalamnya nih ada rex, memastikan bahwa kedua variabel telah dipilih sebelum grafik diproses. Terus ada uh, string mengatur sumbu X dan Y sesuai input. Terus ada ggplotly di sini. Ya, di sini ggplotly. Nah, di sini untuk mengubah grafik ggplotly menjadi interaktif gitu. Terus di sini render detail digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel interaktif yang mendukung fitur pencarian pengurutan halaman gitu. Ini ya. Ini render detail. Oke. Kita insert, kita enter maksudnya. Nah, ini fungsionalnya, fungsion. Terus kita masukkan server. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Shiny app UI. Nah, ini tuh untuk menjalankan aplikasinya gitu. Oke, taruh. Nah, Shiny app UI sama dengan UI terus server. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan komponen UI dan server sehingga aplikasi Shiny dapat dijalankan secara penuh di browser gitu. Oke, kita enter. Nah, ini adalah tampilannya. Ya, ini bisa diubah-ubah ya. Ini jadi ini, terus ini image. Terus bisa juga nih rainfall gitu aja. Terus ini banyak kayak di sini. Dan semua. Oke. Kita lihat dulu apa aja sih. Nah, oke. Ini kalau ini min temps. Ini untuk variabel x. Max temp itu untuk variabel y. Terus ini bisa kita pilih jenis visualisasinya nih. Nah, visualisasinya. Nah, ini untuk scatter plot. Nah, ini ya hasilnya. Nah, misalnya dalam aplikasi visualisasi data interaktif ini, pengguna itu menginput variabel x yaitu min temps, suhu minimum gitu. Terus pilihan variabel y untuk map temp, max temps. Ini untuk suhu maksimal gitu. Misalnya jenis visualisasinya itu scatter plot gitu. Jadi di setiap titik ini mempresentasikan satu observasi baris data gitu. Setiap scatter plot menunjukkan hubungan korelasi antara dua variabel numerik.
Dari grafik tampak adanya kolerasi positif antara suhu minimum dan maksimum. Jadi semakin tinggi suhu minimum, semakin tinggi pula suhu maksimumnya gitu. Terus nih kita mau pilih di penggunanya mau milih uh, line, line, line plot gitu. Nah, ini adalah tampilan line plotnya. Ini garis bersambung yang menghubungkan setiap titik data berdasarkan urutan data gitu. Jadi ini line plot ini cocok untuk melihat tren dari waktu ke waktu jika Mintep disusun secara kronologis. Tetapi Mintep adalah variabel suhu, bukan waktu. Jadi visualisasi ini kurang tepat gitu. Jika tidak ada urutan waktu eksplisit, hasilnya bisa terlihat zigzag gitu. Terus ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi fluktuasi ekstrim atau pola aneh gitu. Lanjut untuk bar plotnya, misalnya bar plot. Nah, ini bar plotnya. Di sini ada batang-batang vertikal yang menunjukkan hubungan antara min tab sama max temp. Max temps gitu, max temp. Hmm. Terus lanjut di sini ada tabel data. Nah, ini di sini sudah menampilkan seluruh data search dalam bentuk tabel. Kalau min, max, rival, terus information, Sonsina, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini banyak sebenarnya. Nah, ini berguna untuk eksplorasi awal, pengecekan data, dan referensi numerik langsung gitu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.